Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. Kasus viral kali ini sebuah kisah yang datang dari Bondowoso, Jawa Timur. Kejadian tragis ini dialami oleh seorang wanita berparas cantik, dan wanita ini bekerja sebagai pengusaha salon kecantikan di daerah Bondowoso. Wanita itu ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar hotel di mana ia menginap dengan suaminya. Wanita ini mengalami luka lebam yang cukup parah di beberapa tubuhnya. Luka itu ternyata diakibatkan oleh penganiayaan oleh suaminya. Sungguh kejadian yang sungguh tragis dan mengerikan yang dialaminya. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua, yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat, dan bisa terus memberikan informasi, dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan, semoga selalu diberikan kesehatan, dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, membuat semua orang harus lebih berhati-hati, dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral di antara pasangan suami istri. Setelah menjalin pernikahan, umumnya kita akan selalu berusaha memberikan kasih sayang kepada pasangan, dan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Namun, hal itu tidak berlaku dengan seorang suami yang ada di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur ini. Dia malah tega menghabisi nyawa istrinya sendiri saat sedang menginap bersama di sebuah hotel. Sepasang suami istri yang tinggal di Desa Mas Kuning Kulon, Kecamatan Pujar, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Pasangan suami istri tersebut adalah Ahmad Fauzi yang berusia 47 tahun, dan istrinya yang bernama Imelda Yunia Francisca, yang berusia 31 tahun. Sebelum keduanya menikah, diketahui Fauzi merupakan seorang pengusaha di bidang konstruksi yang sukses, dan banyak orang yang mempercayakan proyek kepadanya. Hingga akhirnya, Fauzi kemudian bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Imelda, yang diketahui memiliki sebuah salon kecantikan di Kecamatan Pujar, Kabupaten Bondowoso. Seiring berjalannya waktu hubungan mereka semakin dekat, kemudian menjalin hubungan asmara, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Walaupun jarak usia mereka saat itu terpaut cukup jauh, sekitar 15 tahun. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis, bahkan pasangan suami istri ini kerap membagikan kebersamaan mereka di media sosial. Dari hasil pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil. Masing-masing berusia 3 tahun, dan 1 tahun. Namun, beberapa bulan belakangan ini suasana hati Fauzi sedikit kacau. Pasalnya akhir-akhir ini proyek yang didapatnya sedikit sepi, yang kemudian membuatnya sedikit terpuruk. Di sisi lain, sejak dulu diketahui istri Fauzi yaitu Imelda selalu bergaya dengan kehidupan yang enak.
Dan sejak saat itu sang istri kerap mengeluh kepada Fauzi, jika uang untuk kebutuhannya tidak cukup. Sementara saat itu pemasukan Fauzi sedang jatuh, sehingga hal itulah yang akhirnya menjadikan pasangan ini kerap cekcok. Seiring hari berlalu, Fauzi semakin frustasi dengan istrinya tersebut. Karena Imilda selalu saja membahas jatah uang dari Fauzi, yang akhirnya membuatnya kerap memperlakukan istrinya dengan buruk. Bahkan sampai melakukan kekerasan. Meskipun begitu, keduanya tidak memutuskan untuk berpisah, dan memilih untuk tetap bersama, karena masih memikirkan nasib anak-anak mereka ke depanannya. Hingga suatu ketika, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Pada hari itu Fauzi berniat mengajak Imelda untuk makan bersama di luar, sekaligus menginap di sebuah hotel untuk menjernihkan pikiran. Setelah berdiskusi mereka akhirnya memutuskan untuk menginap di Hotel Ijen View yang berada di Taman Sari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Setelah sepakat Imelda kemudian menjemput bibinya agar datang ke rumah, dan memintanya untuk membantu menjaga anak-anaknya selama dia pergi dengan suaminya. Hingga sekitar jam 4 sore, pasangan suami istri ini pun akhirnya berangkat menuju hotel menggunakan sepeda motor berdua. Sesampainya di hotel, Fauzi lantas menuju resepsionis untuk memesan kamar, kemudian mereka berdua masuk ke dalam kamar nomor 301. Tak lama setelahnya mereka kemudian keluar dari kamar dan makan malam bersama di hotel tersebut. Setelah selesai makan sekitar jam 10 malam mereka kembali masuk ke dalam kamar. Kemudian melakukan hubungan badan bersama. Setelah melakukan hal tersebut keduanya kemudian membersihkan diri dan mengobrol bersama di atas kasur. Namun di tengah obrolan itu tiba-tiba saja kembali terjadi cekcok di antara keduanya. Lagi-lagi hal itu dikarenakan masalah ekonomi yang terjadi di keluarga mereka. Bahkan Imelda juga sempat berceloteh, jika dia merasa kecewa karena uang yang diberikan Fauzi tak cukup dengan gaya hidupnya. Mendengar hal itu tentu saja Fauzi merasa sakit hati dengan perkataan Imelda, dan secara tiba-tiba langsung menampar pipi istrinya tersebut. Mendapat perlakuan tersebut Imelda juga tak terima, dan akhirnya terjadilah pertikaian di antara keduanya. Dan karena sudah gelap mata Fauzi kemudian memukul istrinya berkali-kali, lalu membenturkannya ke tembok hingga dia lemas dan tak bernafas saat itu juga. Begitu mengetahui istrinya tak bernyawa bukannya panik, Fauzi malah pergi ke kamar mandi untuk cuci muka, dan membersihkan diri. Setelah itu Fauzi kemudian ganti pakaian lalu pergi keluar kamar. Lalu dengan santainya berjalan menuju meja resepsionis dan memberitahukan kepada petugas hotel bahwa istrinya meninggal secara tiba-tiba. Saat mendengar hal tersebut petugas hotel itu kemudian langsung berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan hal tersebut. Namun Fauzi dengan segera melarangnya dan mewanti-wanti agar mereka tak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi karena dia sendiri yang akan mengurus jenazah istrinya. Mendengar hal tersebut petugas hotel yang tanpa curiga kemudian menuruti apa yang dikatakan Fauzi. Namun bukannya memanggil ambulan, saat itu Fauzi malah menghubungi salah satu temannya dan menyuruhnya datang menggunakan mobil pick-up. Saat itu Fauzi kemudian menghubungi dan memberitahukan ke keluarganya bahwa Imelda tiba-tiba meninggal. Tak lama berselang kemudian teman Fauzi akhirnya datang ke hotel tersebut. Dengan membawa kendaraan bak terbuka jenis pick-up. Jenazah ibu dari dua orang anak tersebut kemudian dibawa dan diangkut menggunakan mobil pick-up, hanya dengan dibungkus spray tempat tidur hotel, yang kemudian dibawa menuju ke rumah duka. Penemuan tersebut sempat membuat heboh seluruh penghuni hotel, karena pada malam itu juga, hotel tersebut mengadakan sebuah pesta pernikahan. Sementara itu, jenazah Imelda akhirnya sampai di rumah dengan disambut keluarga, kemudian bersiap untuk dimandikan. Namun, keluarga merasa ada sebuah keanehan saat memandikan jenazah Imelda. Pasalnya keluarga melihat ada beberapa luka lebam di beberapa bagian tubuh Imelda, dan merasa itu adalah hal yang tidak wajar. Meskipun begitu, pada hari itu juga pihak keluarga langsung memakamkan jenazah Imelda di pemakaman umum, di desa setempat.
Namun, pada keesokan harinya tepatnya hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Karena masih diliputi rasa penasaran, keluarga akhirnya melaporkan kejanggalan atas kematian Imelda ke kantor polisi. Setelah menerima laporan tersebut, polisi dengan cepat melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari pihak keluarga. Setelahnya polisi kemudian meminta izin kepada keluarga untuk melakukan pembongkaran makam Imelda, untuk dilakukan otopsi agar mengetahui penyebab kematiannya. Namun anehnya Fauzi menolak jika makam istrinya dibongkar, dan tiba-tiba saja dia memberikan suatu keterangan kepada polisi. Fauzi mengatakan bahwa sebenarnya saat di hotel tersebut dia dan istrinya itu telah mengkonsumsi narkoba hingga membuat sang istri meninggal. Namun, polisi tak langsung percaya dengan pengakuan Fauzi, dan tetap melakukan pembongkaran makam atas persetujuan keluarga besar. Hingga pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, pihak kepolisian akhirnya melakukan pembongkaran makam Imelda, yang terletak di pemakaman umum desa setempat. Setelah dilakukan pembongkaran, jenazah Imelda kemudian dibawa ke RSUD Kusnadi Bondowoso, untuk proses otopsi. Dari hasil otopsi menunjukkan, jika ditemukan sejumlah tanda bekas kekerasan pada jenazah Imelda. Di antaranya bekas benturan di kepala kanan, fraktur di tulang rusuk kanan, hingga rembesan noda merah di organ dalam. Sementara itu, ternyata di tubuh Imelda tidak terdapat kandungan narkoba seperti keterangan yang diberikan Fauzi sebelumnya. Yang artinya Imelda tak mengonsumsi obat apapun sebelumnya. Hingga akhirnya, polisi memastikan penyebab kematian Imelda karena telah dibunuh. Polisi menduga jika pelaku merupakan suaminya sendiri yaitu Fauzi, karena keterangan yang dia berikan tak sesuai fakta. Di sisi lain polisi juga menemukan beberapa luka cakaran di tubuh Fauzi, yang diduga itu adalah hasil pertengkaran keduanya. Namun Fauzi mengatakan bahwa bekas cakaran itu merupakan hasil saat dia berhubungan badan dengan istrinya, sebelum ditemukan meninggal, dan Fauzi berulang kali mengatakan bahwa dia tak mungkin membunuh istrinya. Karena hal tersebut polisi kemudian kembali melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai bukti, dan meminta keterangan beberapa saksi di sekitar lokasi, hingga akhirnya menemukan sebuah titik terang. Sebelum penemuan tersebut, salah seorang saksi yang menginap di sebelah kamar korban mengaku sempat mendengar sesuatu seusai menghadiri resepsi pernikahan di ballroom. Saat itu saksi tersebut sempat mendengar suara gaduh dari kamar korban. Menurut pengakuannya suaranya seperti orang yang sedang berhubungan suami istri. Namun, tak lama berselang dia mendengar sebuah suara seperti benda yang dibenturkan ke tembok. Dia memastikan suara itu dengan jelas, karena posisi dinding kamar korban menjadi satu dengan kamarnya. Setelah mendapatkan bukti-bukti, dan mendapatkan keterangan dari beberapa saksi hingga akhirnya cukup kuat, akhirnya polisi menetapkan Fauzi sebagai tersangka. Setelahnya, Fauzi pun tidak bisa mengelak dengan semua bukti-bukti yang ditunjukkan oleh polisi, dan mengakui semua perbuatannya. Atas semua tindakan yang telah dilakukan, Fauzi dijerat dengan pasal 44 ayat 3, UU nomor 23, tahun 2004, tentang KDRT, dan pasal 338 KUHP, sub pasal 351 ayat 3 KUHP, sub pasal 359 KUHP, dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Itulah kasus yang belum lama ini terjadi, sungguh bejat dan tak berperikamanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilarang dan dikecam dalam agama apapun, dan masih menjadi ancaman serius dalam hubungan pernikahan. Meskipun pernikahan didasarkan pada komitmen dan kesetiaan, realitasnya masalah ekonomi masih menjadi masalah utama, atas terjadinya tindak KDRT di rumah tangga. Maka dari itu pentingnya menjaga hubungan baik antar pasangan, agar hal-hal seperti ini tak terulang kembali di masa mendatang. Bagi semua sahabat kisah viral, teruslah waspada dari hal-hal yang tidak baik, jagalah semua saudara, kerabat, keluarga kalian yang berharga,
dari kejahatnya orang-orang yang ada di luar sana. Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi di cerita kisah viral selanjutnya.